Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, kita sambung kuliah duha kita membaca kitab tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imam Ibn Arabi Al-Hatimi. Kita sekarang ayat surah Al-Baqarah ayat 25 dan 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qabl. Wa utubihi mutasyabiha wa lahum biha azwajum mutahharah wa hum biha khalidun. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sadaqallahul azim. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir dari bawah surga itu sungai-sungai. Ketika mereka diberi rizki daripada rizki surga itu, ya, berupa buah-buah sebagai rizkinya, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang kami telah diberi rizki sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan rizki yang serupa. Dan mereka mendapatkan di dalam surga-surga itu azwaj, pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci-suci. Wa hum biha khalidun, dan mereka di dalam surga-surga itu abadi. Innallaha la yastahyi, dan sesungguhnya Allah tidak malu, an yadriba masalan, membuat satu perumpamaan, satu perumpamaan, ba'udatan, seekor lalat. Fama fawqaha, atau lebih atas dari lalat, artinya lebih kecil dari lalat. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqq, mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masala, mereka berkata, perkataan ini perkataan ingkar, apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Artinya dia melecehkan, merendahkan lalat, seolah-olah macam mana itu Tuhan dia buat perumpamaan di wahyunya sebut kata lalat. Maka kata Allah, yudulli bihi katsira, dengan sebab perumpamaan ini banyak menyesatkan, dan juga wayahdi bihi, dan dengan sebab perumpamaan juga Allah memberi hidayah. Ya, ramai orang yang mendapat hidayah, artinya Allah beri hidayah dengan sebab perumpamaan ini. Seperti mana ramai juga dengan sebab perumpamaan ini Allah sesatkan. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, tetapi yang disesatkan oleh Allah hanyalah orang-orang fasik. Itu kurang lebih makna yang biasa diterjemah, yang di dalam terjemah Al-Quran, di mana Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk memberi kabar kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka mendapat surga, yang dibayangkan surga itu di bawahnya sungai-sungai. Sekarang kita boleh terbayanglah, ada orang buat rumah kan dari kaca, bawahnya air.
ya, menunjukkan satu keindahan, ya. Lalu kemudian ketika mereka diberi rezeki daripada buah-buah, mereka berkata, ya, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang dulu kita telah direzekikan sebelumnya. Tafsiran secara umum artinya di dunia. Begitu dia di surga mendapatkan buah-buah, ini macam buah-buah yang kami telah makan dulu di dunia. Ya, itulah tafsiran min zahiri al-alfaz. Dan itulah tafsir. Ya. Dan didatangkan juga yang serupanya. Bahkan mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Artinya bidadari lah, hurul ain. Ya, bidadari yang betul-betul gadis-gadis darah-darah, ya, yang masih suci, tidak pernah tersentuh apapun. Dan mereka dan mereka abadi di dalam surga dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk kepada tafsir Sayyidina al-Imam Ibn Arabi. Wa qala radhiyallahu wa basyiril ladzina amanu. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala wa basyiril ladzina amanu. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Lalu beliau tafsirkan beriman kepada bis-sani', kepada yang maha pencipta, pembuat alam semesta ini. Wa amilu ma yuslihuhum lil jannah. Wa amilu salihat ditafsirkan mereka beramal, ya, kepada, artinya mengamalkan sesuatu yang membuat mereka layak masuk surga. Bi muqtada ilmihim, amal yang layak masuk surga itu adalah amal yang berdasarkan ilmu kepada tauhid af'al. Ya, amal yang sesuai dengan tauhid af'al. Kita jangan pening karena ada orang yang melanggarkan, ya, tauhid kan sudah sifat 20, ya. Ini apa pula tauhid fi'il, tauhid sifat, tauhid tauhid zat misalnya. Itu berbicara bukan tauhid kaidah akal, ya, tetapi tauhid keyakinan yang ada dalam batin, ya. Karena keyakinan, kepercayaan yang ada dalam batin itu tidak terbatas 20. 20 itu kaidah untuk permulaan orang yang ingin memahami Allah. Ya, orang yang tidak mendapatkan agama secara qudwah, hanya mendapat agama dari membaca. Maka akalnya perlu disapa dulu dengan kaidah yang benar, pemahaman yang benar agar akal itu tidak sesat. Memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka amal yang sesuai dengan tauhid. Tauhid apa? Tauhidul af'al. Ini tauhid af'al yang telah diterangkan pada ayat sebelumnya, ya, bahwa tauhid yang beristidlal kepada ciptaan itu kan tauhid af'al. Artinya orang sufi ketika menilai tauhid yang diciptakan oleh di dalam ahli sunnah wal jamaah itu adalah tauhidul af'al. Ya, karena memandang Allah dari ciptaan. Seperti ada pelajaran tauhid budak-budak kecil kan, jika ada kotoran binatang ini pertanda ada binatangnya kan, begitu ada. Artinya itu perbuatan dengan hasil karya cipta perbuatan. Itu adalah akal punya tauhid. Nah, maka beliau Al-Imam Ibn Arabi pun di sini menyebutkan amal soleh itu amal yang sesuai dengan tauhid af'al. Ya. Anna lahum muradatuhum wa mushtahayatuhum fauqa ma tasawwaru wa tamannau. Lalu ditafsirkan
bahwa mereka orang-orang yang beriman tadi dan beramal soleh itu mendapatkan apa yang mereka tuju dan apa yang mereka inginkan. Kenapa di sini kata mustahayat? Mustahayat itu dari kata syahwat, keinginan ya. Keinginan yang timbul dari tubuh ini. Kita nak tidur di tempat yang halus, empuk ya. Itu mustahayat. Mata melihat makanan sedap sangat, itu mustahayat. Lidah juga merasakan makanan yang lezat, itu mustahayat. Telinga dengar suara yang indah, itu mustahayat. Dan keperluan tubuh-tubuh lain, itu namanya mustahayat. Dan Allah pun menyatakan di dalam Al-Quran bahwa surga itu adalah bagian dari yang menjadi selera, artinya mustahayat. Ma yastahihil anfus, ya, sesuatu yang diingini oleh nafsu ya, nafsu artinya yang diingini oleh diri ini. Nah, maka orang-orang yang beriman kepada yang Maha Pencipta dan beramal amalan yang sesuai, yang patut membuat dia masuk surga ya, dimana amal itu berdasarkan ilmu kepada tauhid fi'il, artinya semua ciptaan Allah. Nah, ini mereka mendapatkan apa yang mereka tuju dan apa yang mereka inginkan, namun mendapatkannya fauqa ma tasawwaru ya, di atas melebihi kepada apa yang mereka bayangkan dan harapkan ya. Kita di dunia ini coba apa ya, orang tak akan keluar daripada nak bakar kambing misalnya ya, makan kambing bakar, kambing guling, makan buah apa ya, itu adalah buah anggur ya, buah orange, apple, tak sedap pun dah sekarang makanan itu ya. Orange pun masam juga, apple pun masam juga meskipun warnanya merah. Artinya di surga seperti yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, buah pun macam tak tengok lagi sebelumnya ya. Yang dia dengar pun udhunun sami'at, tak pernah dengar lagi. Maka ada ceritakan seorang wali itu tidur mimpi itu dengar bidadari, belum lihat, dengar suara, belum lihat, dia dengar suara bidadari dalam mimpi. Rupanya pagi-pagi itu dia masih asik mendengar suara bidadari itu bernyanyi kan. Oh, dia asik dalam tidur. Rupanya ada yang mengejutkan di sebelahnya tuh ya. Bang. Begitu kaget dengar, bang, muntah. Rupanya suara perempuan dunia itu, a'udzubillah, muntah. Kenapa? Karena telah merasakan lezatnya suara bidadari, itu baru suara. Ya, berarti betul apa yang dikatakan oleh hadis. Wala ma'inun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar, itu tidak pernah terlintas. Ya. Nah, apa yang di dunia ini enak ya, maka ia akan mendapatkan apa yang ada di akhirat dan lebih dari itu. Kenapa beliau mengatakan lahum muradatuhum wa mustahayatuhum fawqa ma tasawwaru wa tamannau? Mesti dibuat begitu karena ada dalil-dalil lain yang membatasi makna itu. Ya. Tak pernah dengar, tak pernah lihat, tak pernah rasa, tak pernah pikir pun. Ya, tak pernah terfikir dong. Dan kemudian di situ lahum jannat, itu at-tankirul jannatu ya. Itu dinakirahkan kata jannat, surga itu. Artinya macam-macam keindahan. Jannah dalam bahasa Arab asalnya ya, jannah. Ya. Kebun, taman perkebunan, bunga-bunga itu. Maka kalau yang taman-taman kecil orang Arab menyebutnya janenah, junainah. Ya. Kecuali orang Mesir panggilnya genena. Junainah, jenena.
Itu jannat, sesuatu yang indah. Ya. Wal jannatul jariyatu min tahtiha al anharu abha, dan surga-surga yang di bawahnya air sungai-sungai yang mengalir itu lebih megah. Wa atyabu ma yakun, dan lebih apa? Lebih sedap apa yang ada di situ. Ya. Ini wa atyabu ma yakunu mim maqam. Ya. Dan lebih sedap apa yang terdapat mim maqam, daripada maqam. Maqam sini tempatnya tempat yang di bawahnya mengalir air, itu sangat indah tempat itu. Wa aladz wa ahla ma yakunu min maramin li ahli dunya. Lebih lazis, lebih manis apa yang menjadi tujuan ahli dunia. Ya, coba orang yang nak kaya, nak apa sebetulnya? Ya, dulu orang raja saja makan makanan yang hanya raja boleh makan, rakyat jelata tak boleh makan. Maka sampai ada satu mitos ya, di Indonesia itu ada namanya pisang batu. Sebelum jadi pisang batu itu disebut pisang raja, karena pisang itu hanya yang makan raja saja. Jadi marahlah rakyat jelata tuh, dilemparlah pasir-pasir ke pekebunan pisang raja itu. Lalu setelah itu tumbuh pisang di dalamnya pasir-pasir batu. Jadi baru boleh makan rakyat jelata. Ya, itu satu sindiran untuk raja. Nah, setelah itu di dalam dunia sekarang ini semua makanan yang dimakan oleh agung pun kita makan. Cuman bezanya mungkin makanan kita sudah banyak racunnya, tetap sehat, makanan dia sehat lagi. Jadi tetap ada bedanya. Maka kalau kita sekarang melihat makanan yang paling nikmat adalah makanan yang buah-buah yang organik. Justru yang punya buah organik itu yang miskin di atas bukit tuh. Yang di bandar nih kita sudah makanan racun semua, tak sehat. Ya. Nah, artinya di dunia ini apa yang menjadi mimmaromin, ya, atau mimmaromi ahli dunia? Apa yang menjadi marom, tujuan, keinginan orang yang di dunia ini apa? Di surga dia akan mendapatkan aladz wa ahla, lebih laziz dan lebih manis. Wala fahiya li nufusihim min jinsi jannati dunya. Maka semua itu bagi nufus mereka itu merupakan yang sama, min jenis sama dengan surga-surga dunia. Wa asfa minha, yang tetapi lebih bersih bihasabil ma'adil jasmani. Ya, kalau dilihat dari segi ma'ad, tempat tinggal jasmani, tempat kembali jasmani, lebih asfa. Oke. Namun orang sufi menafsirkan sesuatu yang bersifat nikmat fisik, dia pun tidak menafikan ada nikmat batin. Coba bayangkan, orang menderita tapi makanannya enak-enak, rasanya tak enak lah tuh. Rumah istana tapi hidup secara keluarga suami istrinya ya begaduh aja, tak indah lah. Sedangkan kita di dunia ini sepakat, orang-orang bijaksana, bahwa kebahagiaan itu, dan dalam ayat sebelumnya juga diterangkan bahwa kebahagiaan itu sebetulnya lebih dari batin, bukan dari zahir. Ya, sudah kita tafsirkan itu. Kita baca tafsir ayat sebelumnya yang penjelasannya tentang itu, bahwa kebahagiaan itu di batin ini. Di luar ini tidak memberikan pengaruh kebahagiaan, tak? Ya, harta, tahta, Toyota, ya, wanita, ya. Itu benda-benda ini adalah, tapi terikut kepada apa yang ada di batin ini. Kalau di batin ini memang cocok dengan benda ini, nah nikmatlah. Kalau tak, ya, orang udah sakit teruk, dikasih makan apapun, ya, ditanya, sedap bang? Pahitlah. Yalah, pahit semua tubuh nih. Ya.
Itu baru masalah fisik. Lagi kalau hatinya sakit. Ya, wanita di madu misal ini minta maaf ya misal. Ya, rumah indah mewah, tak sedap lah tuh. Ya, orang makan susah, dia makan mewah tuh makan sedikit. Pikir suaminya pergi ke madu lain, tak sedap. Ya, jadi benda di luar itu bukan dia yang pengaruhi kenikmatan, tetapi respon kita. Jadi sebetulnya kalau ridho, oke saja. Tapi ridho lah. Ya, oke. Serono aja sedap. Meskipun makan hanya dengan bekasem. Sedapnya. Namun, kita tanapikan tafsir ini betul. Semua tafsir mengatakan. Di surga kita mendapat makanan yang sama dengan makanan yang ada di dunia. Tetapi kualitinya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Namun tidak menafikan bahwa ada kebahagiaan yang boleh menyeronokkan nikmat itu. Dikatakanlah yang menikmati gitu. Yang yastalidz, ya, yang menikmati nikmat itu. Kalau ininya tak nikmat. Jadi surga itu di sini sebetulnya. Jadi kalau ketika ada orang sufi terus mendalamkan sedikit tafsir kepada kenikmatan surga batin, saya pikir kalau ada orang itu akalnya masih sehat, masih boleh dia terima. Ya. Nah ini, maka ayat ini berikutnya apa? Fa innahu haqqun kama satu'lam. Itu betul. Ya, seperti mana yang akan diketahui, artinya ayat berikutnya nih. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ketika mereka diberi rizki di surga itu daripada buah-buah tadi sebagai rezekinya, mereka berkata, ini yang dulu kami telah direzekikan sebelumnya di dunia lah. Ya, di dunia, di dalam dunia. Fa innaha ma'lufuhum. Karena dunia itu ma'lufnya, kebiasaan nikmat yang dirasakan di dunia itulah buah-buah. Ya. Wa utu birrizq, dan diberikan rizki itu mutasyabiha, serupa. Ya. Itu ayatnya. Dan itu tadi tafsir yang memang secara lafzi. Kemudian wali qulubihim hiya maqamatuhum. Bagi hati mereka pun, ya, nikmat-nikmat itu pun ada makomnya. Wali qulubihim hiya maqamatuhum. Hati itu pun ada makomnya pada nikmat-nikmat itu. Kata tawakul masalah, seperti sifat tawakul. Ya, orang yang punya sifat tawakal itu, ya, maka dia akan menyamankan apa yang telah dia buat. Dia tidak pening dengan memikirkan hasilnya, karena dia tahu bahwa hasilnya itu tidak ada kaitan dengan upaya kita. Kalau kita kuatkan pun upaya kita tak membuat hasil itu, kejayaan itu datang lebih awal. Kalau kita lalaikan pun, kita kendorkan pun sedikit, tidak membuat itu lebih jauh, tak? Ya. Maka dengan tawakal, bila pun datang kejayaan itu, dia nyaman saja, indah saja. Itu pun surga. Ya, artinya bahwa orang di surga, ketika dia melakukan sesuatu amal ibadah dengan hakikatnya, dengan hatinya, maka ketika dia mendapat balasan di surga, maka dia menikmati zahir batin. Oke, ulama berbeda. Ulama artinya membahas tentang ketika di surga kita menikmati apa-apa makanan yang di surga, itu ruh saja ke jasad saja. Seperti pertanyaan orang di barzah, disiksa atau di surga itu jasadnya ke atau ruhnya saja. Ya, tidak penting ulama berbeda pendapat, namun dari perbedaan pendapat itu tetap ada kesepakatan bahwa
Di surga pun ada jasad yang menikmati, ruh pun menikmati. Oke, kita sedikit perinci. Ada kata di neraka, di barzakh, itu bukan jasad yang menikmati, tapi ruh, karena jasadnya sedang busuk. Karena dia berada di alam barzakh. Barzakh ini di tempat yang bukan dunia dan bukan akhirat. Dia barzakh. Itu yang mendapatkan sakit, siksa, dan nikmat surga itu adalah ruh. Jasad masih ada dalam tanah itu. Ya. Baru apabila kiamat nanti, yang sekarang di barzakh ini masih ruh yang menikmatinya. Ulama punya pembahasan panjang bagaimana ruh mendapatkan sakit dan mendapatkan nikmat. Ya. Kita tanah lama-lama di situ. Apabila kiamat masuk surga, baru dikembalikan jasad itu. Nah, di surga menikmati apa yang ada di dalam surga itu dengan jasadnya. Nah, kalau di barzakh ruh, berarti di surga pun jasad dan ruh. Kan? Jasad dan ruh menikmatinya sekaligus. Nah, jika orang yang menikmati ruhnya di barzakh adalah orang yang hatinya bersih, berakhlak, bertauhid, mencintai Allah, mencintai Rasul, ya, maka dia menikmati. Nah, di barzakh itu nikmat apa yang ruh? Apakah di barzakh ruh makan apple? Maka dia menikmati kebahagiaan yang dia nikmati di surga. Kebahagiaan tawakal, kebahagiaan ridha, kebahagiaan sabar, kebahagiaan ikhlas, kebahagiaan. Orang yang mempunyai sifat-sifat itu ada bahagianya. Bahkan orang yang berakal akan mengatakan kebahagiaan malah di situ. Seperti yang kita sering dengar cerita dan saya sering mengulang-ulang. Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, aku tak pernah nampak kamu ketawa. Kamu tak pernah ketawa?" Ketawalah ya Rasulullah. Bila saya tak pernah nampak pun. Bila masa kamu ketawa? Nah, kata Jibril, aku ketawa ketika melihat ada hamba di dunia mencari ketentraman, kerehatan dari benda dunia, di dunia. Aku ketawa, gelak. Kenapa? Karena Allah tak ciptakan dari situ boleh menciptakan kebahagiaan, kerehatan. Benda mana yang kerehatan? Ya, tahta, harta, Toyota, wanita pula. Ya. Tak ada yang beri kerehatan. Sama pria pun sama. Ya. Bukan pria paria, bukan pria wanita. Sama, tidak ada yang memberikan nikmat. Kalau hatinya, orang punya kekasih jelek rupa, orang tuanya nak kawinkan dengan tampan rupa, tapi tak bahagialah dia, tak cinta. Nah, kalau tafsir batin ini, tafsir dalam arti tafsir batin, tafsir isyari, tafsir hakiki, ya, tidak betul. Saya khawatir mereka tidak bahagia di dunia itu sebelum di akhirat. Ya, para aulia mengatakan nahnu fil jannah qabla jannah. Kami dah ridho. Nah, dengan dialog Jibril tadi, kenapa kamu ketawa? Karena aku melihat ketawa jika melihat manusia di dunia ini cari rehat, cari nyaman dari benda dunia, dari dunia. Kenapa? Karena Allah tak letak di situ. Nah, Allah letak nyaman itu di surga. Iyalah, tak mencari kan. Di surga itu kita hanya punya diberi password oleh Allah untuk apa? Untuk minta apa saja. Ya. Jika nak minta, tulis saja ucap saja password itu, bukan tulis, sudah ucap terus. Apa handphone itu yang terus ucap keluar itu apa? Nah, kan ada aplikasi itu kan, ucap saja terus keluar. Di surga itu pun passwordnya itu ada diucap. Apa? Kun. Sudah. Ya. Kun khamsami'ati zaujat. Wah, terus datang tuh. Saya nak 500 istri, keluar 500 tuh. Di sini nak tambah satu pun susah. Tunggu surga lah. Ya, 500 minta terus keluar. Allah. Dan kun saja.
Saya enak, jadilah, jadi. Tanpa ada upaya, itu kan Allah nikmatnya bukan main. Itulah yang mala ainun ra'at wala udhunun sabi'ah. Ya. Namun artinya orang yang merasakan surga, tingkat kebahagiaan, keseronokan rohani itu tergantung kepada tingkat keseronokan, kebersihan, kesucian, keluhuran di dunia ini. Tak akan orang yang menyabari semua ketentuan Allah, dia tak bahagia di akhirat. Bukan, di dunia dia dah bahagia dah. Nah maka saya saja nak buat mukadimah panjang-panjang nih karena ada di sini ada tafsiran Isyari. Apa kata beliau? Waradatu alamil qudus allati tansha'u min kulli martabatin minha anharu ulumin tanfa'us salikin wa tanfa'u illatal muta'attishin al mushtaqin wa thamaratu hiya al hikamu wal ma'arif. Sebagaimana jasad juga mendapatkan, didatangkan buah-buah jasad seperti yang di dunia. Di dunia pun ada kebahagiaan batin, pun dia mendapatkan kebahagiaan batin itu di akhirat. Ya. Maka wali qulubihim hiya maqamatuhum. Hati pun punya maqamat, punya kedudukan yang sama, yang atyab, yang abha, yang aladh, yang ahla. Itu seperti tawakal. Orang bekerja punya sifat tawakal, bukan tawakal pikiran. Sudahlah, buatlah dulu, nanti kita tawakal. Tak betul. Tawakal itu sejak mula-mula nak buat sudah tawakal. Ya. Aku tawakal, maka dia buat. Kalau dia tak buat, tak tawakal namanya. Ya. Nyaman kan orang. Kenapa orang, para sahabat dulu pagi bekerja, petang balik. Ya. Ketika dia bekerja tak dapat duit pun, katakan tak dapat pun, dia balik dengan nyaman. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah saja yang boleh bagi semua kejayaan itu, kehasilan itu. Jadi nyamanlah. Artinya kita disuruh bekerja, kita disuruh mencari. Hasilnya itu bukan kita yang diberikan beban Allah. Jadi sudahlah. Lebih kita sebagai orang Islam, letihnya tuh kita mencari nafkah bekerja, itu pahala banyak sangat. Banyak sangat pahala tuh. Banyak dosa yang dihapus. Jadi lagi nyaman lah. Tapi ini tak boleh rasakan kenyamanan batin itu kalau tidak ada akhlak yang mulia itu. Ridho, sabar, tawakal. Kalau tak ada itu tak surga lah. Sudah dapat pun harta benda mewah, tetap takut hilang, takut rusak, takut, ya, tak boleh tukar dengan penderitaan dan seterusnya. Dan raudhah-raudhah alamil kudus yang tumbuh dari setiap martabat hati. Apa? Sungai-sungai ilmu yang memberi manfaat kepada salikin, ya, dan juga memberi manfaat kepada alasan orang-orang yang haus dan rindu, ya, itu anhar namanya, ya. Dan apa buah-buah itu? Buah-buah adalah hikmah-hikmah dan ma'rifat-ma'rifat. Wa qauluhum hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah, begitu mendapat di surga itu, inilah rezeki yang telah kami mendapatkan rezeki sebelumnya. Isyaratun ila anna tilkal uluma wal hikam kanat sabitatan lil qulubi halat at-tajarrud. Ini memberikan isyarat bahwa ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah itu di dunia dulu telah tetap ada pada hati mereka ketika mereka tajarrud. Ketika di hatinya tak enak, maka ya, begini, kita sering mendengar orang-orang sufi mengatakan hatinya tak enak. Itu bukan kita pikir aku tak enak, enak lah tuh. Orang jika ada sabar, ridho, tawakal, yakin, sifat itulah yang membuat dia tak enak. Kenapa? Karena dia dah bersama dengan kehendak Allah.
Jadi dia enak yang Allah kehendaki, bukan yang dia kehendaki. Dan sifat itu timbul bukan dari pikiran, tetapi dari akhlak mulia. Ya. Nah, itu yang membuat dia tak enak, itu yang membuat dia nyaman. Ya. Orang hari-hari di dalam pikirannya, enak ini, enak ini, enak ini, enak ini, enak ini, enak ini, tak buat apa-apa pun. Tapi enaknya banyak sangat. Paling kurang dia buat saja, itu sudah separuh enak itu hilang tuh. Lagi kalau hatinya sempurna, bahwa semua yang akan Allah berikan, yang akan kita dapatkan itu Allah punya kehendak dan Allah punya masa bila nak diberi, dan Allah lah yang tahu dan punya kehendak pula berapa yang akan diberi, itu lagi nyaman. Jadi itulah yang membuat hati tak enak. Tapi kalau tak ada itu, tak, paling kita berupaya ya agar memiliki hati itu. Itu namanya mujahadah. Orang jika sudah syuhud, ya sudah sampai, itulah yang disebut sudah sampai. Bukan sampai kepada satu tempat lain, bukan. Nah, inilah yang dimaksud halat at-tajarrud, ketika dia melepaskan diri dari semua kehendak itu di dalam hati. Fahtajabat anha bitawaghuli fil umuri tabi'iyah inda ta'alluq panasiyatha atau panasaitaha. Yani fahtajabta anha bitawaghuli fil umuri tabi'iyah, maka terhijab dari apa? Terhijab dari keadaan tajarrud itu, ya, dengan sebab tawaghul itu ad-dukhul, masuk kepada perkara-perkara tabi'iyah di dunia ini. Tabi'iyah ini artinya dunia. Inda ta'alluq, ketika dia bergantung kepada tabi'iyah ke dunia ini. Ya. Panasaitaha, maka kamu melupakannya. Summa tadzakarta hina tajarradta an malabisiha. Kemudian kamu ingat ketika kamu tajarrud dari malabisnya, dari mulabasiha, dari yang membungkusnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah umpama barang benda yang hilang. Milik kita hilang. Ya, itulah kita cari. Itu hikmah. Banyak benda, terutama akhlak. Akhlak kita di akhirat dulu ada, ini ada di ruh. Setelah kita dibungkus oleh jasad, maka kita hidup dengan kehidupan jasad, kenikmatan jasad. Nah, maka kita mencari akhlak itu sebetulnya milik kita. Karena kita punya dulu di akhirat, maka kita cari. Itulah al-hikmatu dhalatul mu'min. Ini dalam tafsiran sini. Tapi boleh juga tafsiran hikmah mana ilmu. Karena hikmah luas. Dia punya hikmah penemuan, hikmah penelitian, hikmah ya, apa yang didapatkan di barat, sebuah ilmu pengetahuan asalnya dari Allah. Islam mengatakan kalau itu dari Allah berarti asalnya milik kita. Karena dunia ini diwariskan untuk orang beriman, untuk orang ya. Namun itu seperti benda hilang, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Karena itu benda hilang, siapa yang mendapatkannya, dia yang berhak. Maka barat itu maju. Ini tafsiran ya, sosial katakan, tafsiran politik, tafsiran ekonomi. Ya. Mereka boleh semua mentafsirkan kemana-mana. Kemudian menafsirkan tafsir yang hakiki, ruhani. Akhlak itu pun adalah milik kita. Karena alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, oke dah sudah dengan Allah, tapi kenapa sampai di dunia tak oke? Ya, maka siapa yang mendapatkannya dia lebih berhak. Nah, ketika orang mendapatkan di dunia tawakal, ridha, syukur, dialah yang berhak bahagia. Begitu di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan ini yang tidak dapat, yang disebut surganya tinggi, surganya tinggi. Tak ada beza. Kita coba banyak-banyak cerita tentang orang masuk surga. Ya. Tidak pernah diceritakan karena dia ibadahnya satu hari, ya, 200 kali, sholatnya satu malam 200 salam. Bukan itu. Kita selalu mendapat cerita ulama-ulama dulu yang penulis, yang mujtahid, yang alim, al-allama, bahrul fahama. Begitu di wafat ramai
ulama memimpikan ma fa'ala rabbuk, ya, apa yang kau dapatkan di akhirat, ya. Dia bilang apa? Semua tak berguna, hanya karena aku memberi makan lalat, itu yang sebab masuk surga. Hanya dua rakaat pada satu malam itu yang menyebabkan masuk surga. Jadi tak banyak. Rupanya ketika dia istighraq, zahiruhu wa batinuh, itu yang berharga. Batin juga. Ya, batin juga. Ya. Nah, maka hadzal ladzi ruzikna min qabl, ya, bahwa kebahagiaan, kenyamanan, keseronokan, keindahan di surga itu adalah dia pernah merasa di dunia dulu udah dapat, ya apa, tawakal, ridha, sabar, syukur. Dia boleh rasa nikmat di akhirat itu nikmat yang sama sebagaimana benda tuh, ya, kita buah makanan di akhirat pun dapat, ya. Bahkan ada satu tafsiran, orang jika di dunia tidak mendapatkan apa yang diingini, oh di akhirat itu akan mendapatkan semua yang tidak diingini itu. Ya. Dalam sebuah hadis, ketika ada orang masuk surga, lalu orang ketika kita ke akhirat, pergi ke akhirat ini, kita sudah tahu balasan kita tuh, kita diberi, sudah tahulah hakikat tuh, karena kita hidup dalam satu, kalau Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirul Asrar, bahwa pakaian fisik tuh, pakaian dunia itu sudah ganti, sudah salin. Kalaupun jasad yang diambil dan dimasukkan kembali, tapi pakaian-pakaian yang dipakai di dunia ini sudah ganti dengan pakaian jasad. Artinya jasad akhirat, bukan jasad dunia. Ya. Mereka mempunyai istilah-istilah yang detail. Cuman menggunakan lafaz yang sama juga, baju, pakaian. Tapi yang dimaksud bukan baju, tetapi tubuh ini. Seperti kita masuk ke negara sejuk, kita akan pakai pakaian jaket yang tebal-tebal. Masuk musim panas kita buka. Baru alam yang berbeda di akhirat pun, ya, kita akan mempunyai tubuh, ya, tubuh yang sama, tetapi sudah manfaat tubuh itu sudah berbeda. Ya, yang ingin dikatakan bahwa ketika orang di dunia yang menikmati nikmat akhirat, itu fisik ini sudah tidak lagi sama dengan fisik di dunia. Contoh, orang di akhirat mempunyai 500 bidadari. Ya, itu dalam hadis diterangkan, kalau dia berhubungan kepada 500 bidadari itu satu malam. Ya, bergantian 1, 2, 3, 4, sampai 500 sekali terus. Sekarang satu saja satu malam dengkul sudah patah. Bagaimana kalau satu malam 4? Nah, tengok, itu artinya apa yang berbeda tuh? Ya, artinya kiswah. Ya, dalam tubuh ini sudah bersalin. Gitu, untuk disiapkan merasakan nikmat surga yang buah-buahan yang indah, istana-istana yang tidak masuk akal indahnya. Nah, begitu juga tidak menutup kemungkinan perasaan batin yang seronok. Ini bagi orang yang seronok di dunia karena akhlaknya. Itu maksudnya. Nah, maka al-hikmah dhalatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Ya. Wal azwaj, adapun pasangan-pasangan yang bidadari tadi, linufusihim, itu untuk nafsunya, al-hurul 'ain al-mutahharah anit tamas, adalah bidadari yang bersih daripada tamas, kotoran, wal fawahish, dan sesuatu yang buruk, yang keji. Wali qulubihim, terus untuk hati apa? An-nufusul qudsiyal mutahharah an darsit tabai wa kadril anasir. Jiwa yang suci bersih dari kotoran sifat karakter dan kotoran unsur. Ya. Ruh kan tidak ada api, tidak ada tanah, tidak ada debu,
wala jannah li arwahihim lihtijabihim anil musyahadah. Dan juga tidak ada penghalang bagi arwah mereka untuk menghalanginya dari menyaksikan keindahan. Dalam tafsiran mereka yang ru'yatullah, yang melihat Allah di dunia adalah yang melihat Allah di akhirat. Maka ada hadis, ada orang melihat Allah di akhirat itu nanti seperti matahari, ada seperti bulan, ada seperti bintang, ada seperti awan. Ya, melihat Allah. Artinya Allah bukan benda-benda itu, bukan bintang, bukan bulan, bukan, tetapi tergantung terangnya hati di dunia, maka dia akan melihat Allah seterang itu. Itulah kebahagiaan yang paling nyaman. Kita mendengar ketika di surga orang nak melihat Allah, lalu sebelumnya ditanya, adakah kamu susah, adakah kamu sedih, adakah yang kamu kurang? Mereka tak paham bahasa kurang, bahasa susah, bahasa sedih. Apa itu sedih? Apa itu? Ya. Masuk saja surga sekejap. Di dunia orang menderita, dibawa masuk surga sekejap saja. Ditanya, bagaimana kurang? Dia tak tahu bahasa kurang, bahasa sedih, bahasa derita, tak tahu. Ya. Namun katanya, apabila mereka melihat Allah, nikmat surga itu hilang juga. Seperti orang makan gula lah. Ya. Ya. Lepas itu makan madu, kemudian makan gula, gula tak terasa manis lah. Seperti itu. Nah, itulah ruh. Ya, jadi kenikmatan rohani juga mendapat kedudukan tinggi di surga dari amal yang sama. Ya. Ada satu kisah seorang nenek, bukan orang ulama, bukan orang alim, bukan pun orang ahli ibadah yang banyak ibadah. Tapi seorang aulia mimpi dia oleh malaikat dibawa ke surga dia. Mewahnya bukan main, itu aulia. Oh, ini apa? Ini surga engkau. Masya Allah. Tiba-tiba di dalam surga itu dia nampak seorang perempuan. Itu siapa? Itu pun sama surganya dengan engkau. Dia siapa? Dia nenek tua di sebelah kampungmu. Singkatnya, esok siang dia datangi nenek itu. Rumahnya gubuk saja buruk. Lalu dia tanya, "Nek, boleh aku bertamu dan bermalam?" Boleh. Duduk 3 hari itu wali di situ. Dia nak tengok apa yang dibuat oleh nenek itu. Pagi-pagi dia sholat duha, nenek sapu. Dia sholat isyraq pun pagi-pagi, nenek itu ya, masih tidur juga. Malam dia qiyamul lail, nenek tidur. Siang dia puasa, si nenek itu makan. Maka dia tanya, apa yang kau buat? Ya. Kau tak buat apa-apa. Tak ada, inilah ibadah kami. Tapi bagaimana kamu boleh dapat surga? Setelah ditanya, ternyata nenek itu menjawab begini. Aku tak tahulah. Barangkali ini ke yang aku amalkan. Aku jika Allah bagi, tak nak aku tolak. Walaupun itu sakit. Ketika Allah bagi sakit, aku tak nak. Bukan tak, artinya tidak nak untuk sembuh. Tak. Ya, kenapa? Karena takut tidak beradab kepada Allah, menolak apa yang Allah bagi. Jadi dia terima saja. Ya. Kalaupun dia berobat, dia bukan nak lawan sakit, tapi karena Allah perintah. Karena dia tahu tak ada yang buat apa-apa di dunia ini, Allah lah yang buat. Bahkan dikatakan dia memang tak berobat pun. Ya, jadi biar saja. Kalau dia melakukan suatu gagal, ya sudah, Allah bagi itu gagal. Nanti pun Allah bagi sukses. Akhirnya kata wali itu, inilah yang membuat engkau dapat surga tinggi, yang mungkin tidak didapatkan oleh orang yang berilmu dan beramal banyak pun. Jadi ketinggian surga adalah ya, disebabkan bukan oleh bilangan amal, tapi oleh keikhlasan, ketawakalan, keridhaan, kesyukuran. Dan itulah surga yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.